Saya selalu sampaikan fakta. Kita dalam sejarah Indonesia, sobatmu, perguruan tinggi yang dikelola orang Indonesia pertama kali di luar negeri itu ternyata milik Muhammadiyah, yaitu University Muhammadiyah Malaysia. Yang pertama kali punya kampus di luar negeri itu Muhammadiyah. Ada apa dengan Muhammadiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobatmu, Lensamu Podcast hadir kembali menemani Anda semuanya. Kita seringkali lupa tentang bersyukur ya. Bersyukur itu adalah bagaimana kita berterima kasih atas apa yang kita miliki. Dan rasa syukur menurut psikologi positif adalah bagaimana bagian dari emosi kita itu menjadi serupa dengan memberikan apresiasi terhadap diri sendiri. Kenapa saya ngomongin tentang rasa bersyukur? Pada kesempatan kali ini di Lensamu Podcast sudah menghadirkan narasumber yang akan membincang tentang bagaimana kita bersyukur menjadi warga Muhammadiyah. Dan ya mudah-mudahan di Lensamu Podcast kali ini ada satu cara pandang yang baru tentang warga persyarikatan yang harus bersyukur menjadi warga persyarikatan. Sudah dihadirkan Bapak Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, jarang-jarang punya luang waktu gitu ya. Boleh dadah-dadah nih. Ada Bapak Muhammad Sayuti, MPD, MED, PhD. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan beliau juga Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pak, warga persyarikatan banyak sekali gitu. Karena setiap orang kan pasti tidak akan bisa kita kelola gitu cara pandangnya. Kita harus bangun bagaimana cara pandang warga persyarikatan harus bersyukur menjadi warga Muhammadiyah. Kenapa gitu? Tapi sebelum ke sana saya ingin meminta penjelasan makna bersyukur menurut Pak Sayuti itu apa sih sebenarnya gitu? Apa ya bersyukur ya? Iya. Bersyukur itu harus sadar dulu. Sadar diri. Bersyukur itu sadar diri. Setelah sadar diri baru bisa memberi makna atas apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita terima, apa-apa yang kita alami. Dan seluruh hidup ini adalah bersyukur. Ya, pernah kan suatu saat Nabi itu dikomplain sama istrinya. Ya Nabi, engkau itu maksum, sudah dijaga dari dosa, engkau itu dijamin surganya. Tapi kenapa ibadahmu kok kata orang sekarang mempeng banget atau kenceng banget gitu ya, kata Nabi, apa nggak boleh aku menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi misalnya ibadah itu adalah wujud rasa syukur. Nah, bagi saya, pemahaman saya, syukur itu pertama sadar diri. Orang yang nggak sadar nggak bisa bersyukur. Jadi syukur, kemudian menggunakan nikmat yang kita terima, kesempatan yang kita terima, rezeki yang kita terima, kesehatan yang kita terima, hidup yang kita jalani dan untuk kita punya untuk mengabdi kepada tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin itu ya bersyukur ya. Kenapa kalau kita sebagai warga persyarikatan harus bersyukur gitu? Ada beberapa manfaatkah menjadi seorang warga persyarikatan? Ya, ini menarik ya. Saya aktif di Muhammadiyah sejak SD, mungkin sudah merasakan diri sebagai orang Muhammadiyah karena harus Jumatan di luar desa. Karena di desa berbeda. Kemudian harus sholat Id di tempat yang jauh berbeda. Nah, itu di pengalaman di dalam negeri. Ketika ke luar negeri, 6 tahun di luar negeri, kemudian bertemu dengan umat Islam dari seluruh dunia gitu. Oh, saya kemudian semakin bersyukur. Oh iya ya, aku kok ada di Muhammadiyah gitu.
Nah, terus sekarang juga bersyukur karena diberi amanah oleh Muhammadiyah untuk menjadi sekretaris atau diranting sebagai wakil ketua dulu di Masjid Dikti. Nah, bagi saya ini penting bahwa keterlibatan kita di persyarikatan itu kira-kira itu ada maknanya gitu. Bukan hanya aktif saja tanpa makna, tanpa meaning. Nah, saya menawarkan bahwa menjadi orang Muhammadiyah harus bersyukur karena setelah tadi kita coba lihat apa maknanya aku menjadi orang Muhammadiyah. Nah, apalagi ini kan sekarang mau milad nih sebentar lagi. Milad yang ke 111 itu miladiyah. Kalau hijriah sudah 115 ya. Muhammadiyah 111 tahun loh, masa yang panjang ya, dari zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi. Tentu ada maknanya dong, gitu. Kayak kita diberi umur, saya sudah kira-kira berapa tahun saya? 45. Iya, saya kira-kira berapa tahun? Nah, rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Oh iya boleh. Nah, saya merasa bersyukur diberi kesempatan sampai sekarang gitu. Sementara ada teman saya yang lebih dulu, ada organisasi yang lain yang juga tutup duluan misalnya. Sehingga 111 itu sesuatu banget gitu, sesuatu banget. Apa ada orang umur 111 tahun? Hampir susah ditemukan kan? Sangat tapi jarang. Organisasi bisa bertahan 115 tahun, 111 tahun itu pasti sesuatu banget. Pasti ada sesuatu, ada apanya gitu. Nah, ini yang saya mengajak ya, tidak hanya warga persyarikatan, tapi umat Islam juga kok ada ya organisasi bertahan lama ya. Padahal organisasinya itu hanya ngajak aja kebaikan, kan banyak juga perusahaan tutup, korporasi tutup, organisasi tutup, organisasi declining, turun. Tapi Muhammadiyah ini bagi saya sesuatu, sehingga saya mengajak ke warga, ke pegawai AUM, ke siapapun, aktivis Ortom, bahkan umat Islam juga ikut mensyukuri. Oh, di Indonesia ada organisasi Islam dan bertahan lama gitu. Sementara yang lain mungkin kemudian tadi declining, istilah saya apa, turun, kemudian nggak dipercaya masyarakat, ada yayasan Islam yang turun, ada masjid yang kemudian jamaahnya bubar. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ini kok bertahan. Nah, itu kenapa saya mengajak kita yang di dalam maupun bahkan yang Muslim untuk bersyukur bahwa ada orang loh yang ngajak kebaikan. Iya. Nah, itu harus bersyukur. Ternyata kebaikan itu juga harus dicari celahnya ya Pak ya. Kalau di Muhammadiyah mungkin banyak pintu untuk melakukan kebaikan, begitu. Iya, jadi banyak yang kameramen ini kan melakukan kebaikan, ya enggak? Tim ya? Iya, hanya senyum-senyum tapi kan melakukan kebaikan, ya merekam saya, yang mewawancarai, kan bagian dari ajak-ajak kebaikan. Ada ustadz, ada guru, ada dokter, ada pengurus panti, ada bisnismen yang ingin meningkatkan derajat orang kemanusiaan, misalnya itu kan bagian dari kebaikan, bagian dari ibadah. Ya. Baik, Pak, ekspresi rasa syukur, karena kadang-kadang rasa syukur itu hanya sekedar ucapan, apalagi kalau orang lagi bahagia, senang, aduh alhamdulillah gitu, seneng banget gitu, karena itu posisi dari bahagia. Bapak bisa menjelaskan secara konkret apa sih sebenarnya ekspresi rasa syukur kita sebagai warga Muhammadiyah, dalam bentuk kontribusi seperti apa, bisa disampaikan? Iya, sama dengan definisi syukur yang dipegang oleh banyak ulama ya. Tadi bersyukur adalah memanfaatkan karunia yang kita terima untuk tujuannya, untuk tujuan kita diciptakan, untuk tujuan kita hidup dan sebagainya. Sama dengan Muhammadiyah, aktivis, penggerak dari level ranting sampai level pusat misalnya, ekspresinya apa? Menggunakan, memanfaatkan, mendaya gunakan posisi kita di internal ini untuk semakin
replikasi, memperkaya, meningkatkan kualitas ajaan kebaikan. Saya sering mengilustrasikan, lo yang ngajak kejelekan aja ada manajernya lo. Iya, ada karirnya, ada modalnya, ada investornya. Itu yang ngajak ke sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai itu hanya kayak laghun atau sesuatu yang sia-sia ya. Jadi itu aja ada manajernya. Iya. Apa ajakan atau misalnya ajakan pada hal-hal yang makruh misalnya. Oh, ada pabriknya. ada gedung bertingkat untuk mengurusnya. Padahal itu sebetulnya mengajak kita pada sesuatu yang tidak berguna atau bahkan merusak diri sendiri. Ya, saya tidak perlu menyebutkan contohnya ya, contoh secara umum. Tapi itu ada manajernya loh, digaji loh, dan gajinya lebih besar daripada gaji dosen misalnya ya. Jadi mau pilih mana? Gitu. Jadi kalau menurut saya wujud syukurnya adalah menggunakan kesempatan, kita sudah ada di dalam atau kita mungkin belum di dalam, bagaimana memaksimalkan kontribusi kita untuk tadi tujuan Muhammadiyah ya. Dan itu variasinya banyak sekali. Tidak harus jadi pemimpin ya. Ada buku yang menulis misalnya Muhammadiyah jalur patehan. Apa itu jalur patehan? Yang nyiapin minuman loh. Ya, saya Tehoja misalnya berceramah atau mengajak orang pada kebaikan atau mengajar. Kita harus ingat loh siapa yang bikin teh ini. Dan ini bagian dari kontribusi itu, ya meskipun sekedar nggak bisa kita bikin sekedar kan, ya nggak bisa kan. Kalau tanpa ada yang nyiapin ini, tanpa nungguin itu, sabar menungguin di kamera itu, bubar kita. Ya, jadi itu kontribusi. Tentu ada bentuknya, kita bisa klasifikasi bentuk tenaga, waktu, sibuk semua kan. Tapi kita masih punya waktu, lembur-lembur semua ini harusnya udah pada pulang. Ya, ngapain di sini? Ayo, itu sobatmu nggak tahu kan? Ada banyak yang bekerja di balik rekaman kita ya. Behind the scene behind the scene itu bagian dari kontribusi itu. Dan karena kita organisasi dakwah, saya yakin meskipun hanya mentelengi kamera ya ibadah itu, ngantuk-ngantuk ya ibadah itu ya. Jadi jangan dikira yang ngantuk-ngantuk sambil wong pengajian yang ngantuk aja ibadah, apalagi yang serius dengerin. Jadi tadi contoh bagaimana kita meningkatkan rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk kontribusi. Tadi tenaga, waktu. Aku sibuk, aku nggak punya tenaga ya duit lah ya. Minimal itu doa. Ayo kita doakan agar yang mengajak ke kebaikan itu banyak. Seperti podcastmu, Lensamu Podcast. Lensamu Podcast kan juga sama. Apa misinya? Ngajak orang pada kebaikan. Di YouTube isinya banyak sekali. Dari yang tadi yang tidak ada gunanya sampai yang melenakan dalam bahasa agama sampai yang bermanfaat. Jadi kontribusi itu bisa tenaga, bisa waktu, bisa finansial, tanah, wakaf, macam-macam lah, barang, uang, bahkan tadi sikap husnudon itu aja sudah. Oh, Muhammadiyah bikin sekolah ya. Apa kontribusi? Wah, pasti mau ngajak kebaikan, mau mendidik masyarakat ya. Sikap positif pun sudah kontribusi, dan kita senang kalau umat Islam atau bangsa Indonesia melihat Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah insya Allah nggak mungkin dong ingin mengajak ke kehancuran bangsa misalnya. Itu sebuah kontribusi. Baik, kami mengajak sobatmu juga untuk bisa berinteraksi ya, karena kebetulan pada hari ini kita hadirkan Bapak Sayuti. Ada sobatmu yang sudah kirim pertanyaan nih Pak. Ada saudara Irzak ya. Pernahkah Bapak merasa capek atau lelah dalam bermuhammadiyah? Karena yang diurus banyak nih Pak. Dan Bapak ada di sini, ada di sana lagi, belum pergi-pergi, belum kegiatan banyak. Pernah nggak Pak bosan, lelah, terus gimana mengatasi kebosanan, kelelahan gitu? Boleh berbagi Pak. Very good question ya. Jadi pertanyaan bagus. Saya sering kadang-kadang anak atau istri tanya, kok
kok nggak ada habis-habisnya sih rapat? Ya, saya sudah berapa kali hari ini rapat misalnya, rapat dan sering saya sampaikan iya ya rapat terus dan nggak ngurus saya sendiri, itu ngurus orang semua ya. Ya capek fisik mungkin manusiawi ya. Jadi ketika perjalanan jauh misalnya beberapa kali ke satu kota di luar Jawa, pagi berangkat, sore harus balik, malam sudah ada acara, besok pagi sudah ada acara. Secara fisik itu oke ya, tapi ini yang rahasia, bukan rahasia ilahi ya. Jadi sederhananya kata orang lelah jadi lillah. Tapi apa sih maknanya? Kita Teh Ocha mungkin pernah baca itu, ada buku yang menarik, The Power of Giving. Iya. Saya lupa penulisnya ada, tapi ada sobatmu bisa cek dicari di itu ya, mesin pencari ya. Searching engine ada The Power of Giving. Nah, ternyata orang giving itu the power of giving berarti kekuatan pemberian, kekuatan donasi. Dan buku itu juga menulis bahwa donasi tidak selalu berbentuk uang, nominal, berbentuk dompet, berbentuk transfer, berbentuk QR, kris misalnya atau apa. Nah, ternyata riset di buku membuktikan bahwa orang memberi itu bahagia. Coba mau membuktikan. Jadi kita itu memberi, oke deh saya ingin berkontribusi dalam bentuk tenaga. Ya, menyiapkan acara macam-macam ya, tenaga. Ternyata kata buku The Power of Giving itu orang bersedekah itu membuat bahagia. Nggak percaya coba dibuktikan ya. Jadi kadang-kadang harus kita mulai niat, aku ngapain sih pagi ke sana sore balik ya, perjalanan gitu, nggak bisa istirahat proper, nggak bisa istirahat dengan itu ya, bagian dari niat kita untuk beribadah tadi ya. Jadi beribadah, ngapain sih ngurus rapat, ngurus apa macam-macam, itu apa sih ibadah? Kita yakin bahwa keterlibatan kita di Muhammadiyah itu bagian dari ibadah tadi ya. Kan tujuannya Muhammadiyah sudah itu ya, organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian untuk menegakkan menjunjung tinggi agama Islam. Kan berarti semua dalam buku Pedoman Hidup Islami juga bahwa seluruh hidup kita sebetulnya ibadah. Nah, di Muhammadiyah juga ibadah. Jadi kalau capek, ya secara fisik ada capek ya, tapi seneng aja gitu seneng aja. Urusannya gonta-ganti, hari ini ngurus apa, besok ngurus apa, besok ngurus apa. Jadi nggak berasa lelahnya ya. Iya, bagian dari ingin, ya kan kita ada yang orang nggak tahu hadis atau apa yang terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi. Nah, kita masuk ke Muhammadiyah dengan niat itu. Aku ingin berkontribusi untuk orang lain lewat pendidikan, lewat kesehatan, lewat apa-apa, bagian dari apa tadi? Kontribusi kita, ibadah kita kepada Allah. Mungkin itu yang membantu. Baik, agar kita berkontribusi, memaknai, tadi kan harus dibangun kesadarannya. Nih, tidak hanya warga persyarikatan, banyak yang sekolah di Muhammadiyah. Minimal lah anak SMP yang sudah terbangun, mulai bisa dibangun kesadarannya SMA. Teman-teman yang kuliah di Universitas Muhammadiyah juga harus dibangun kesadarannya dong Pak, biar sekolah di Muhammadiyah itu jadi kebanggaan dan juga menjadi warga persyarikatan yang bangga. Nah, bangun kesadarannya dengan cara apa nih Pak? Ya, ada banyak cara, tapi saya biasanya sajikan data. Coba ini fakta sejarah, sobatmu coba lihat ya, dimanapun berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, Muhammadiyah ada di 30 negara lebih PCIM. Bahkan ada PRIM. Muhammadiyah hanya nggak ada di Kutub Utara Selatan. Belum ada ya. Planet lain nanti kita tunggu. Kalau sudah ada perkampungan di Mars, kita bikin Muhammadiyah. Nah, saya ingin bangga itu, saya selalu sampaikan fakta. Kita dalam sejarah Indonesia, sobatmu,
perguruan tinggi yang dikelola orang Indonesia pertama kali di luar negeri itu ternyata milik Muhammadiyah, yaitu University Muhammadiyah Malaysia. Jadi bukan PTN yang kalian impi-impikan itu. Ya, sorry ya kalau dulu mimpimu di PTN tertentu ya. Yang pertama kali punya kampus di luar negeri itu Muhammadiyah. Ada apa dengan Muhammadiyah? Itu satu ya. Dua, Muhammadiyah Australia College. Dalam sejarah Republik ini, sobatmu silakan cek yang di luar anggaran APBN. Kan ada sekolah Indonesia di Tokyo, sekolah Indonesia di Jeddah, di Mekah, di Kuala Lumpur, dulu ada di Amsterdam, banyak negara ya. Itu kan didanai oleh APBN. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam Indonesia pertama kali bisa bikin sekolah di luar negeri yang non pemerintah. Ternyata Muhammadiyah ini fakta, cek aja deh ya. Cari di mesin pencari tanpa menyebut merek ya. Cari di searching engine apa, ada sekolah Muhammadiyah di Australia, Muhammadiyah Australia College. Siswa pertama 50, kedua 129, sekarang waiting list. Ya, sudah waiting list ya. Kemarin di grup Pak Hamim menyampaikan bahkan sudah punya prestasi nasional. Nah, itu fakta ya. 5.000 lebih sekolah. Kira-kira gampang bikin sekolah, bikin universitas. Universitas kita 171, rumah sakit 120-an lebih, TK abad 20.000. Itu fakta ya. Kalau ada di medsos misalnya, statistik Indonesia fakta, itu adalah beberapa fakta yang bisa kita cek. Bahkan yang membuat saya terenyuh sobatmu adalah sekolah Muhammadiyah bisa bikin sekolah-sekolah di remote area, tempat-tempat terpencil yang pemerintah pun nggak bisa. Itu kita sampaikan ke Pak Haider, menyampaikan ke Pak Nadiem juga. Banyak loh. Coba floating hospital, rumah sakit apung, siapa yang pertama kali? Nah, jadi sejarah tadi faktor satu, kontribusi Muhammadiyah. Ya, dulu Prof. Munir Mulkan kan menyampaikan yang pertama kali mengusulkan agar stasiun-stasiun kereta api zaman Belanda dulu ada musolanya, itu Muhammadiyah. Sekarang kita nggak biasa ada musola di stasiun-stasiun. Coba bagaimana kontribusi historis itu ternyata merubah banyak hal di Indonesia. Ya, jadi mari sobatmu ya, bahkan umat Islam atau bangsa Indonesia, kita lihat kontribusi itu ya, dan oh iya ya, begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda kemudian tertarik, nyumbang, bahkan bikin kartu anggota, itu bagian dari panggilan agar dunia ini ke depan lebih baik. Kita bicara lingkungan yang baik, macam-macam. Karena kebaikan itu juga perlu ada tempatnya juga ya Pak ya, perlu ada jalannya juga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sayuti ini buat teman-teman yang sekolah di Muhammadiyah gitu, kuliah di Muhammadiyah, bangun kesadaran diri gitu, tidak hanya nanti dapat ijazah selesai, ternyata ada banyak hal yang bisa dikembangkan gitu ya, sehingga bersyukur bisa sekolah di Muhammadiyah, bisa melakukan banyak hal untuk kebaikan begitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk teman-teman atau sobatmu yang sekarang tengah bersama kita menyaksikan bagaimana harus bangga atau bersyukur menjadi warga Muhammadiyah, sebelum kita selesaikan ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih sobatmu di mana saja berada, Teh Uca. Jadi saya mengajak kita bersyukur karena sering disampaikan bahkan oleh peneliti asing juga bahwa contoh sukses modernisasi pendidikan Islam itu baru ada di Indonesia. Nah, ini itu rekognisi kata orangnya, pengakuan bahwa bahkan orang yang peneliti asing pun memberikan rekognisi bahwa Muhammadiyah adalah contoh nyata dari modernisasi pendidikan Islam. Artinya apa, sobatmu, bahwa mari kita lihat secara objektif kontribusi Muhammadiyah, ya, dan mari bergabung pada barisan orang-orang yang mengajak kebaikan.
lingkungan, Anda tentu concern dengan lingkungan sobatmu misalnya. Bagaimana kita juga berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat kecil ya. Nah, itu adalah banyak aspek yang saya ajak sobatmu, teman-teman yang lain ya, untuk melihat secara objektif Muhammadiyah dan be part of the Muhammadiyah. Ya. Jadi menjadi bagian dari ajaan kebaikan itu. Karena nggak bisa dilakukan sendiri juga ya Pak ya. Iya. Kalau bersama-sama dampaknya juga mungkin akan lebih terasa luas, ya. Ya. Oke, baik Pak, untuk Lensamu Podcast kali ini kita harus dicukupkan sampai di sini gitu. Padahal saya pengen banyak ngomong. Enggak, nanti ada lagi. Oh, biar ada lagi, biar nanti ada penasaran, terus ada rasa rindu untuk ketemu Bapak lagi gitu ya. Saya punya quotes yang diambil tadi yang disampaikan oleh Pak Sayuti tentang the power of giving. Ternyata memang dengan memberi itu, rasa syukur itu kan memang obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur itu obat atas ketidakmampuan sebenarnya ya Pak ya. Dan lebih sehat, lebih bahagia, menjadi orang yang murah hati dan tentu saja akan welas asih kepada sesama. Mudah-mudahan rasa bersyukur kita pupuk, tidak hanya diucapkan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi tadi juga diaktualisasikan dan dikontribusikan untuk menjadi satu gerakan yang lebih berdampak begitu. Terima kasih banyak Pak Sayuti. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain dan mudah-mudahan bisa membangun kesadaran dan juga meningkatkan rasa bersyukur kepada warga perserikatan. Saya Rosa Azhar untuk Lensamu Podcast di sore hari ini. Terima kasih untuk sobatmu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.